Akhirnya Raja Dajjal ditahan juga hari ini. Akhirnya di bulan suci Ramadan ya, Raja Dajjal ditahan. Aduh, perjuangannya luar biasa, luar biasa. Dokter sekaligus kreator konten, Richard Lee, digiring menuju ruang tahanan di Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diperiksa terkait laporan dari Samira Farahnas atau yang dikenal sebagai Doktif. Pantauan di lokasi pada Jumat malam, Richard Lee terlihat keluar dari gedung penyidik mengenakan kemeja putih dan masker. Ia berjalan menunduk sambil digandeng petugas tanpa memberikan komentar kepada awak media. Richard Lee kemudian diarahkan menuju Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status penahanannya. Gimana tanggapannya Ci? Dari dokter yang dokter sorry ditahan. Sorry. Gimana Ci? Tanggapannya sorry ya. Ada doa apa Ci? Gimana Ci? Maaf ya Bang. Doanya apa Ci? Sorry ya Bang. Ya selesai. Sorry. Masalahnya gimana Ci? Maaf ya. Dok, tapi saya ya dok ya. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, akhirnya kabar yang kalian tunggu-tunggu kesampaian juga. Hari ini Dr. Richard Lee resmi dilakukan penahanan oleh pihak berwajib karena sudah memenuhi unsur-unsur dan alat bukti untuk dilakukan penahanan. Proses penyelidikan ini akan terus berlanjut karena ada dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Yang lucunya, Dr. Richard Lee ini dikenal sebagai orang yang sangat kritis dalam mereview bisnis skincare orang lain. Namun ia lupa untuk terus mengupgrade bisnis skincare-nya sendiri. Alhasil jeruji besi menanti. Nah, entah karma siapa yang sedang ditanggung oleh Dr. Richard Lee. Hayo tebak karma siapa ya kira-kira. Terlepas dari itu, Miss Gossip ingin menghimbau kepada seluruh dokter estetika yang merangkap sebagai konten kreator yang sangat kritis dalam mereview skincare, bisnis skincare orang lain, bahkan bisa mematikan bisnis skincare orang lain ya. Untuk terus mengupgrade bisnis skincare-nya sendiri. Karena apa? Karma is real ya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti ia akan jatuh juga. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketika masa itu tiba, Anda harus siap menanggung konsekuensinya. Ya, apa itu? Salah satunya siap untuk dikritisi oleh siapapun juga. Oke, wadidaw. Akhirnya Raja Dajjal ditahan juga hari ini. Akhirnya di bulan suci Ramadan ya, Raja Dajjal ditahan. Aduh, perjuangannya luar biasa, luar biasa. Sebenarnya sih gue udah males ya ngomongin dia, ya udah lama kan gue kagak ngomongin dia. Tapi mungkin karena dia kangen sama bacotan gue, ya, nyenggol, kayaknya gatel mulut ini ya. Emang nih manusia dajjal ya udah kagak bisa bedain yang mana yang benar yang mana yang salah ya. Otaknya udah gak bisa bedain tuh. Manusia si paling NPD ya. Gimana rasanya di borgol? Kalau gue mah udah pernah ngerasain. Tapi kagak teriak-teriak ya kayak waktu itu ya, kayak pertama kali ya, cuma 1 hari doang lu di dalam udah kayak aduh, kalau 1 hari doang itu namanya numpang berak ya di dalam waktu yang pertama kali ditangkep ya. Kalau gue mah 2 tahun di dalam kagak teriak-teriak ya lu cemen. Makanya ini jadi pelajaran nih buat yang lainnya. Kalau jualan tuh yang bener-bener aja ya. Mulai dari skincare, edukator ya, semua-muanya ya. Nah, apapun itu yang namanya jualan tuh harus jujur ya. Karena masyarakat makin kesini udah makin cerdas. Nggak bisa ditolol-tololin kayak awal-awal TikTok booming ya. Akunnya sudah disita lewat pelaporan Ayang Ica. Terima kasih Ayang Ica. Banyak. Ros bangun Ros. Ros bangun. Jangan tidur mulu, itu Ayang Icatmu tuh. Di borgol itu gimana itu? Di borgol Ros. Bangun, gue bilang mah. Bangun gak lu? Jadi musuhan kah sama Ros? Kalau lihat VT-nya Ros suka kasihan. Bla 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 bla.
Aku tuh nggak pengen musuhan loh sama dia. Aku tuh justru mau tayamum sama dia. Secara kan, dia tuh sebetulnya saksi kunci besti. Ya, banyak barbuk. Jadi aku harus berbesti sama dia. Cuma dia lagi ngambek aja sama aku. Bilangin sama dia jangan ngambek-ngambek sama aku. Atulah, kita kan berbesti gitu. Sampein sama dia ya. Dia masih ngeblok aku, tapi dia tidak ngeblok aku di TokTok ya. Kalau di Igoy aku tidak berteman karena aku tidak punya Igoy. Seperti itu. Tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Berapa untuk Doktif karena sudah berhasil memenjarakan DRL? Aku sih salut nih sama perempuan satu ini, itu Doktif ya kan. Dia membela kebenaran berdirinya sendiri loh. Padahal musuhnya itu adalah mafia skincare yang notabene backingannya tuh kuat-kuat banget. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa-doa Doktif. Kalau rajanya udah masuk ke penjerong, terus pengikut yang dua itu boleh dong ya kan. Karena kan yang sebenarnya mafia itu kan sudah masuk nih. Karena dia dari dulu tuh yang ngibulin masyarakat dari dulu, sudah berapa triliunan gitu ya kan keuntungan dari dia menipu-nipu orang nih dari skincare-nya dia. Nah yang dua ini dong siapa, ayo? Si SS sama si Ono. Berapa sih untuk ke bapak polisinya ya kan, kalau sudah berani menangani kasus seperti ini dan sudah berani menunjukkan kebenaran, ayo kita bongkar lagi yuk dengan si SS dan si yang satunya itu ya kan, si abu-abu. Aduh, mana di bulan puasa lagi kenanya, pas banget ini kalau kita bilang ini adalah azab. Dan untuk basar-basarnya mereka, ayo taubat, ayo basar-basarnya mereka, ayo taubat, karena uang basar itu uang haram. Ya untung sih aku nggak jadi buzzer atau buzzer mereka yang notabene mereka cari uang dengan nipu orang. Dan untuk Dokter Ri, selamat menikmati ya tempat barumu, yaitu di Penjerong. Ya pantas sih kamu di situ, karena mengingat ya dari lama juga kau melakukan penipuan ini, otomatis lah ya. Kalau peribahasa itu ya sepandai-pandainya tupai meloncat atau melompat pasti akan jatuh juga, karena yang mengatur alam ini tuh yang punya alam, yaitu Allah. Tidak mungkin seorang Allah itu ya dari episode pertama kita berbuat kejahatan terus nggak ada akhirnya, kan nggak mungkin ya kan, ujung-ujungnya pasti diasap, sumpah deh pasti diasap. Richard Lee, Dokter Bopeng ditahan malam ini. Pus, akhirnya Richard Lee ditahan. Mantap Doktip ya, terus maju Doktip. Nanti aku ikut ke persidangannya Doktip ya. Aku yakin si Richard Lee ini nganggap diri dia itu kebal hukum. Bagus itu, penipu ditahan ya. Hebat Doktip ya bisa mempenjarakan Richard Lee. Udah dari awal aku bilang, Doktip itu penyelamat kita. Apapun itu skincare yang berbahaya, dibongkar sama Doktip. Lihat, udah ketangkap kan? Richard Lee sudah ditahan karena diduga memalsukan produk. Makanya kalian bersyukur adanya Doktip, bukan malahan dihujat. Doktip rela loh nggak terima uang damai demi menyelamatkan kalian semua, kita semua bersyukur kalian ada Doktip.